Morning bro, Morning bro, how are you? I'm fine. Guys, kita lagi di depan Kangen Hotel Nago Agari. I'm with my handsome team, Mr. Good Pida, Peter Rapularan, Halo. 6A Energy. Oke, jadi hari ini kita mau bincang-bincang. Pagi-pagi ini udaranya cerah banget di Nago. Terus kita persis di depan lobinya Kangen Hotel. Bro, Ya, how are you man? I'm fine How's bro. good? Mantap Life semua. is Life is blessing. blessing. Kemarin baru dapat berkat luar biasa ya. Surprise. Walaupun perjalanannya cukup Ya. melelahkan, panjang ya, akhirnya Betul. luar biasa surprise ya. Sesuatu yang tidak terduga ya. Iya. Istri anak-anak sehat? Sehat gitu Pak. Puji Tuhan. Ya. Udah ngopi pagi? Ngopi belum, tapi udah jalan kaki. Oh jalan kaki. Pagi-pagi gue liat lu udah keliling-keliling. Oke bro. Iya bro, siap. Kita mau ngobrol sedikit nih. Oke. Jadi kan banyak teman-teman yang masih belum dapat clarity insight tentang bisnis kita, bisnis energi. Nah, terutama dari teman-teman yang nonton di channel ini yang backgroundnya karyawan, siap. employee. Sebenarnya kan mereka bertanya-tanya mungkin apaan sih ini bisnisnya? Iya. Terus ngapain sih bisnisnya gitu ya? Siap. Nah, mungkin pagi ini kita bisa kasih mereka insight dari POV-nya Bro sebagai mantan karyawan. Bro, kalau boleh cerita dulu Bro sebelum ketemu Enajik ngapain sih? Jadi dulu sebelum ketemu Enajik tuh saya kerja bro. Jadi kalau di Jakarta tuh kantor saya di Jakarta Barat. Oke. Tapi kerjaan saya tuh muter Jabodetabek bro. Wah, sales. Alkes. Salesnya Alkes. Jadi gue setiap hari itu harus masuk semua rumah sakit di Jabodetabek bro. Menarik. Dan gue membawa motor Thunder kopling. Itu tahun berapa bro? merek itu kayaknya merek lawas. Dan bayangkan bro, kantor di Jakarta Barat, perginya lewat Daan Mogot, pulangnya lewat Daan Mogot. Rumah di Cengkareng, tapi artinya rutenya rute KM dan Mogot yang sangat padat itu ya? Apalagi kalau hujan, banjir. Oh my god. Selesai bro. Jadi lewatin flyover yang panjang itu? Yes. Luar biasa. Oh no, dari Kosambi Baru. Oh dari Kosambi Baru. Nah, lewat Roxy lah ya. Hah? Sebentar. Dari Kosambi Baru terus sampai ke? Dari Kosambi Baru muter Jabodetabek bro. Setiap hari. Kalau misalnya gini deh, dari rumah ke kantor rumah, itu lewatnya mana? Oh jadi kalau kantor tuh di Jakarta Barat juga. Jakarta Barat juga. Di Palem. Oh di Palem. Jadi deket lah dari Kosambi. Oh, nah, hanya deket. Saja tugasnya pasti harus keluar ke keliling. Ya. Jadi pasti kalau keluar kantor lewat Daan Mogot lah ya. Sudah pasti. Nggak ada pilihan lah ya. Waduh, luar biasa. Kalau hujan terus jam-jam 10 pagi, jam 9, 10, jam-jam 5, jam 6 sore. Iya. Terus jadi sales Alkes. Iya, jadi sales Alkes. Jadi intinya sempat di sounding tentang energi kan, tapi kan di mindset sebagai orang awam kan, apalagi dulu saya selain kerja saya juga musisi gitu kan. Main apa nih? Saya cipta lagu gitu kan, saya nulis lagu, saya nyanyi gitu kan. Jadi idealisnya tinggi. Songwriter guys. Jadi idealisnya tinggi. Jadi pengen bayangkan ya, kita biasanya kalau di bayangan kita kan, kita biasa nyanyi di atas gitu kan orang, wah. Terus di sounding seperti ini dengan konsep pikir, waduh harus cari orang ya kan, nawar-nawarin ke orang walaupun di Alkes sudah biasa ya, tapi konsep si Enajik ini kan tanda kutip seperti bisnis yang itulah, gitu ya, bisnis yang itulah gitu ya. Okay. Dan di konsep pikir saya kan, waduh, piramid nih gitu kan. Iya. Jadi sempat menolak tuh setahun. Tapi harus diakui bahwa ketika idealisme itu diperhadapkan dengan realitas. Apa nih realitasnya? Ya bayar semua kan pakai duit bro. Gaji kurang. Bukan pakai jabatan, bukan pakai. Tapi kan sales dapat komisi dong. Ya sebesar-besarnya komisi kan tetap aja masih bro. Kurang lah ya. Masih kurang. Standar kantor lah ya. Ya jadi pada akhirnya yang membuat mindset itu berubah ya the power of kepepet.
Oke. Karena the power of kepepet itu sehingga terbuka melihat Eneagic dan ketika sadar gitu ya, wow. Ya logikanya gini bro, pergi 9 to 5 ya, pergi bahkan mungkin lebih dari 5 gitu ya, pergi pagi pulang malam dengan penghasilan sekian. Asal orang Jakarta lah ya. Nah, di Eneagic pagi pulang subuh, tapi hasilnya, waduh, luar biasa. loncat-loncat bro. Loncat-loncat. Ya sebagai orang yang the power of kepepet ya, saya realistis aja bro bahwa ya tujuan saya ya cuman cari uang apalagi gitu kan. Gitu. Akhirnya ya memutuskan untuk resign walaupun sebenarnya udah resign. Langsung resign. Oh, langsung resign. Berapa lama dari ketemu Eneagic terus mutusin resign? Wah, itu intinya kan sempat nolak setahun. Tapi ketika ketemu lagi waktu melihat Eneagic, jujur aja nih, pada saat itu ya, transaksi SD501 pada saat itu transaksi ketiga udah lebih gede dari gaji saya. Unit ketiga. Maksudnya jualan ketiga nih. Jualan ketiga direct ya. Itu gua recap nih. Lu sales. Yes. Terus sorry tadi kan hobinya musik ya. Musik. Songwriter. Ini di luar musik ya, di luar musik. Kita bicara kerja kantor ya. Ngomong aja udah bagus nih. Ini Ale kayaknya putra dari Indonesia Timur ini. Dari Ambon ya. Dari Ambon, pantas. Tapi merantau di Surabaya itu kan tahun 99. Kalau orang sana itu ngomong aja udah merdu, bro. Kayaknya gaji bagus. Thank you. Jadi, jadi intinya realitanya adalah gaji itu bro, itu seperti transaksi direct di Eneagic, 3 direct gitu loh bro. Jadi direct pertama, direct kedua, direct ketiga. Oke, jadi bro kerja 9 to 5, udah dikasih tahu Eneagic duluan, tapi sempat menunda. Ya, karena tadi ini seperti belum ya, masih skeptis, masih skeptis lah. Ya. Tapi setahun ya. Setahun. Oh, berarti pertimbangannya banyak ya? Nggak ada pertimbangan sih, jadi memang benar-benar nggak dianggap aja. Oh, sama sekali, pokoknya dicuekin aja setahun gitu? Iya, nggak dianggap. Tapi kan satu hal yang saya percaya bahwa ketika kita, apapun agama kita ya, ketika kita berdoa gitu ya, ketika kita berdoa dan meminta jalan keluar dari Sang Pencipta gitu ya, saya percaya itu akan diberikan kepada kita gitu. Tapi masalahnya kita percaya atau enggak, kita mau atau enggak gitu. Dan mungkin pada saat setahun itu, ya tadi, banyak ada ego di situ, ada macam-macam lah. Apa yang trigger pertama, setahun itu 12 bulan, lama loh. Yang men-trigger Bro Peter tiba-tiba memutuskan, kayaknya gue jalaninnya Eneagic gitu. Apa sih? Ya tadi, the power of kepepet. Benar-benar kepepet tuh berarti ya? Ya, walaupun sebenarnya kalau mau dibilang zona nyaman, karena kan tiap bulan ada ya. Tapi kan ada, ketika kita ngukur dari sisi kebutuhan kan, wah ini sangat-sangat kurang gitu. Jadi ketika sadar akan realita kehidupan, akhirnya ketika diperlihatkan bisnis Eneagic, 8 point system, direct 1, direct kedua, direct ketiga komisinya itu udah lebih gede dari gaji gue sebulan. Itu yang membuat gue berpikir, lah kalau pergi pagi pulang sore sama-sama pergi pagi pulang sore, dan di sini hasilnya loncat-loncat, ya mendingan gue resign. Oh, gitu. Jadi total direct 3 unit langsung mutusin resign. Oh bukan, belum join. Belum jalan bro. Belum jalan tapi udah mutusin resign. Jadi waktu diperkenalkan, waktu lihat transaksi pertama, transaksi kedua, transaksi ketiga, langsung dalam hati mikir. Oh, maksudnya baru ngeliat gambarannya. Langsung mikir, wah ini penjelasan poin ya? Ya, sama-sama pergi pagi pulang sore, bahkan malam gitu ya kadang-kadang. Tapi hasilnya antara langit dan bumi kan, gitu kan. Jadi itu yang membuat akhirnya saya memutuskan untuk resign. Dan jujur saja pada saat resign itu sempat ditelepon sama nyokap di Ambon kan. Itu resign bulan depan mau bayar uang kos pakai apa gitu. Itu baru gue mau tanya sih. Maksudnya lu belum jalan tapi dengan dikasih penjelasan poin aja langsung berani mutusin. Gue jujur waktu itu udah nikah belum? Belum sih. Tapi jujur ya. Oh, waktu itu masih belum keluarga lah ya. Gue jujur mungkin tidak seperti kebanyakan orang. Kalau kebanyakan orang kan ketika diperlihatkan angka harga gitu ya, mikirnya ABCDE gitu. Kalau gue sih lebih kepada thanks God. Beneran, sungguhan. Gue sangat bersyukur. Kenapa? Karena jujur gue
senang kerja keras, Hmm. tapi maaf, keringat gue tidak dibayar seperti apa yang gue Oke. harapkan. Sehingga ketika lihat Energik, ya prinsip gue satu bro, sama-sama kerja, berkat dari Tuhan. Oh iya. Kalau iya, sama-sama iya. kerja dan Amin, gue amin. dapat berkat, kalau Setuju. istilahnya nih bro, kalau Iya. menurut gue ya, Iya. berkat dari Tuhan tapi nyangkut di bos. Kalau Energik enggak bro, berkat dari Tuhan langsung ke gue. Oke, iya. Itu yang buat gue akhirnya memutuskan resign, walaupun waktu itu di depan itu gelap. Pokoknya depannya masih gelap, nggak tahu gimana caranya, tapi udah yakin, udah believe, lu putusin, lu resign, lu full time di Energik. Yes, betul. Dan akhirnya itu sih berani bro. Gua jujur kalau gua aja sih kayaknya belum seberani lu sih bro. Terus kalau waktu day one-nya pertama kali lu action lah, beraktivitas lah di bisnis Energik, kan tiba-tiba lu tadinya 9 to 5 bangun pagi, gue udah gak kerja nih. Terus apa tuh bro? Waktu itu gue jujur, waktu resign itu gue benar-benar fight dari pagi sampai malam, digeber aja, bahkan subuh, dan 2 bulan gue balik modal. Oh ya? Ya gue di bulan pertama gue ada sekitar 8 transaksi, terus di bulan kedua 7 transaksi. Sebentar, lu ini sih sorry, misalnya kan kita coba berhitung nih, gue coba pakai logika orang pada umumnya. Ya. Kalau gaji, nggak tahu sih kalau standar gaji Jakarta sekarang ya, mungkin let's say kita anggap sama lah. Lu seorang sales senior, plus komisi dan lain-lain, anggaplah masuk 2 digit lah misalnya gitu. Enggak sampai 2 digit lah. Jauh 2 digit. Oke, apalagi jauh 2 digit. Terus kan kalau join di Energik kan, kalau mau jalan Energik kan harus punya mesin. Oh ya, gue pinjam uang. Sebentar. Jadi kan waktu lu mau beli mesin, lu berarti nggak ada tabungan, maksudnya bukan duit pribadi gitu? Bukan. Semuanya loan? Yes. Pinjam? Yes. Berani banget sih bro, lu sih memang darah Maluku. Darah ampun bro. Iya, jadi gue karena tadi bro, the power of kepepet ya, gue pikir kalau gue nggak mau rubah sekarang ya kapan lagi kan ya. Gitu. Lah, itu kan harganya, ya nggak tahu ya, kalau menurut kacamata sales Jakarta harganya lumayan loh itu. Itu udah di atas harga. Iya. Ya tahu kan ya. Iya. Berapa tuh, sekitar zaman itu masih sekitar 50 juta lah anggaplah ya. Tapi jujur kalau gue waktu itu gue bukan yang tipe yang di bawahnya, junior. Tipe junior. Berarti sekitar 27-an. 27-an. 28 lah ya. 28. Ya. 28. Terus lu full 100%. Iya, jadi gue ngegas di Jakarta, 1, gue terbang ke Surabaya, 1, terus gue terbang ke Ambon. Karena gue mikir sederhana, gue lahir di Ambon, lingkungan gue di Ambon, jadi gue harus ke Ambon, dan gue balik modalnya dari Ambon. Sebentar, lu kan lu pinjam nih, gue recap nih, lu pinjam uang, terus dapet lah, terus lu beli mesin. Ya. Beli mesin, terus lu pasang di mana? Terus closing 1 langsung tuh. Oh, lu beli mesin, mesin lu udah dipasang? Oh, langsung gue bawa-bawa bro, langsung naik. Oh, lu nggak pasang, mesinnya lu, mesin lu itu dijadikan display ya? Display. Buat muter ya? Yes. Jadi untungnya di hari pertama langsung closing 1. Terus hari pertama, wah lu sih emang sales tangguh sih. Hari pertama lu ini aja lu langsung closing, kok gimana caranya? Artinya gini, waktu itu kan gue didampingi kan oleh si bro kan. Oh iya. Oke, jadi waktu itu datang terus kita sharing ke teman. Ini gue cerita sedikit, ini menarik. Jadi terus menarik. Gue ngumpul 20 orang. Gue undang 20 orang datang ke teman-teman gereja. Gue undang mereka datang ke tempat teman gue, dia punya rumah makan Aceh. Jam 7 malam nggak ada yang datang. Di Jakarta tuh? Di Jakarta Barat. Oh, lu undang 20 orang nggak ada yang datang? Nggak ada yang datang. Oke, terus? Akhirnya sharing seadanya. Lu shock dong? Down nggak? Enggak sih, karena gue tahu bahwa ya memang harus kerja keras kan. Proses lah ya. Jadi ketika nggak ada yang datang, teman gue ini, gue percaya satu hal, berkat dari Tuhan. Oke. Kalau gue mau dapat berkat, gue harus bayar harga. Oke. Kalau gue nggak bayar harga, ya jangan pernah berharap berkat. Oh siap. Itu sih prinsip yang gue pakai. Jadi ketika gue udah resign dan gue undang mereka datang, nggak ada yang datang, terus tiba-tiba teman gue yang punya rumah makan ini dia bilang, udah bro, sharing ke gue aja.
Sebentar, lu undang orang di sebuah tempat. Yes. Tempatnya ini kayak rumah makan. Ya. Ownernya yang punya kenal. Yes, teman gua. Temen lu juga. Ya. Itu nggak ada yang datang, dia mungkin iba atau kasihan kali ya? Gue percaya bahwa Tuhan yang gerakin ya. Yes. Walaupun itu kesannya kasihan ya biarin aja. Yes. Gitu ya. Terus dia langsung gitu ngomong ke lu. Yes. Jadi jelasin ke gua gitu ya. Ya, terus si Royanes yang sharing ke dia. Oke. Terus ya udah pas pulang itu langsung besok paginya bangun pagi jam 7 apa ya, jam 8. Dia line gua, "Bro, gua mau beli mesin." Si ownernya. Ya. Gitu. Yang malamnya lu edukasi. Ya, jadi ya udah dari situ langsung gua ya karena dulu belum ngerti bangun sistem ya. Waktu dia beli langsung gua lompat ke Surabaya. Oke. Closing 1 di Surabaya, nah itu langsung gua terbang sendiri tuh ke Ambon. Confident lu setelah pecah telur mesin pertama langsung naik ya. Adrenalin naik semua. Betul. Langsung terbang. Betul. Jadi benar-benar itu langsung gua ke Ambon, langsung gua running karena menurut gua ya udah ini kan udah end gitu loh. Jadi udah nggak bisa lagi berharap kepada udah bakar kapal. Oke, siap. Surabaya, Maluku. Yes. Total dalam bulan pertama lu closing berapa unit, Bro? 7 apa ya? 7 unit. 7. Direct atau indirect? Direct indirect. Dua-duanya. Iya. 7 nggak nyampe kayaknya. 6 apa ya? 6. Ya berarti udah di atas 2A mau 3A ya? 2 poin nih. Iya. Sebenarnya gue 5A tuh 6 setahun sih ya. Cuman karena gue vakum kan. Lu berarti pokoknya bulan pertama 6 unit aja? Ya 2 bulan pokoknya gue hitung-hitung tuh balik modal. 2 bulan balik modal. Dari total komisi. Iya. Keren. Waduh, Bro. Kayaknya nggak semua orang seberani lu sih. Kalau gue boleh tanya nih. Iya. Kalau waktunya diulang lagi, misalnya. Iya. Lu merasa lu masih punya keberanian seperti dulu nggak? Jangankan diulang, Bro. Sekarang pun gue Lo bukan. Kan waktu itu kepepet. Kan ada, lu sekarang kan anggap lagi nih, kondisinya berbeda. Kondisinya keuangan lu seperti sekarang. Oke. Kondisi keuangan seorang 6A, tapi lu kondisinya diputar balik seperti dulu. Nah, tergantung nih. Kalau misalnya mindset gua masih mindset karyawan, mungkin ada gengsi di situ. Mungkin ada ego di situ. Yang gua akan bilang, ngapain? Kondisi keuangan gua baik-baik saja gitu. Mungkin. Betul. Apaan nih? Gue harus nyari-nyari orang lagi, ngapain? Ya, karena kondisi keuangannya lagi bagus. Betul. Tapi kalau misalnya mindset gua dengan keuangan yang bagus, tapi mindset gua kayak sekarang, Waduh. Mungkin lebih bisa bulan pertama 30 unit ya. Iya, gitu. Berarti tergantung. Berarti tergantung satu itu tergantung mindset. Yes. Keren. Betul. Waduh, Bro. Memang Ale ini luar biasa. Tuhan yang luar biasa. Siap. Oke, Bro. Thank you so much for sharing. Siap, Bro. Gua tahu lu lagi mau tour lagi ya. Ini abis ini mau kemana? Katanya kita habis ini mau itu pisah dari kunjungi. Lu mau tur sendiri? Oh iya, jadi sebenarnya kan Bro Yosep dan Bro Aziz sama Bro Teddy mau ke pabrik ya? Iya, ke Osaka. Cuman karena gue udah pernah tahun 2024 kemarin, gitu, jadi gue mikir jujur saja mindset yang gue miliki tuh, gue senang ketemu dengan prospek. Gue agak lain sih. Gue lebih senang ketemu dengan prospek yang menengah ke bawah. Oke. Yang the power of pepet kayak gue gitu ya. Mirroring lah. Ya, jadi gue senang karena bagi gue pengen membantu orang untuk bisa punya mindset seperti gue saat ini. Karena bagi gue tidak banyak orang yang ketika mereka bekerja di kantor, betul. itu punya pemikiran untuk bisa menikmati hidup. Sekarang lu mau menikmati hidup. Sekarang mau berwisata, mau tur ya? Dalam pengertian bokap gue tuh dari pagi sampai sore kerja, sampai umur 53 tahun meninggal, itu belum pernah ke luar negeri. Bagi gue itu nggak salah. Nggak salah, tapi sayang banget Tuhan ciptakan 5 benua ini untuk hanya disia-siakan gitu. Oh, so you wanna see the world, man. Jadi gue pengen menginspirasi orang bahwa kerja itu harus, kerja keras harus, tapi kalau bisa nikmati hidup juga gitu. Ngomong-ngomong mau ke
yang nyari yang salju deh katanya. Nah itu bro, salah satu impian bro. Gue pengen pegang salju bro. Kalau nggak gara-gara Enagic nggak bisa bro ya? Kayaknya nggak bisa bro. Jangankan itu bro, mau ganti motor Thunder ke Vixen aja nggak bisa bro. So how's life now after Enagic? Ya kalau mau dibilang kan hidup selalu ada prosesnya bro. Iya. Mau kita sudah compare waktu dulu. Oh kalau sekarang before and after. Ya harus diakui dari sisi mindset, dari sisi mental, dari sisi keuangan, dari sisi fisik itu puji Tuhan lebih baik lah gitu. Sekarang putri ada berapa? 3. Yes. Dan semuanya lahir dari dalam kandungan dan minum Kangen Water bro. Luar biasa. Enagic boys and girls. Yes. Wow. Enagic babies. Yes. Dan istri pasti sama anak-anak ya support banget lah ya, happy banget sangat. lah ya. Karena kita percaya bahwa ini ketika kita diberkati harus jadi berkat buat orang lain tuh bro. Siap. Sama satu lagi bro, saya tambahin. Boleh. 2 boleh loh, 3 boleh. Ya. Jadi kenapa bagi saya Enagic ini berkat dan harus dibagi karena jujur saya awalnya minjem tadi kan ya. Tapi akhirnya saya punya mesin ada 6. Hah? Ya. Mesinnya ada 6 sekarang, ya, punya pribadi? Iya, dan saya bagi 3 ke Yayasan Cancer. 6 milik pribadi, 3 lu donasikan ke Yayasan Cancer. Ya, ini bukan untuk gaya-gaya, bukan. No, bisa. Tapi gue terinspirasi dari Mr. Oshihiro ya. Mr. Oshihiro. Ya, bagaimana beliau membangun Enagic itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi bagaimana bisa menjadi berkat buat orang lain. That's why he call you a good Peter. Good Peter. Thank you. Ternyata vibes sama. Iya, jadi bagi gue sih ya semoga bisa menginspirasi teman-teman bahwa Enagic tidak seperti bisnis di luar sana yang hanya melulu uang. Ownernya hanya mementingkan tentang dirinya, kita pun mementingkan diri kita, tapi apa yang kita dapat itu juga ada bagian dari orang lain yang membutuhkan di luar sana, termasuk yang terakhir, bantu orang yang kasih ikan ya, tapi kasih kail. Supaya jangan mereka malas dan mereka harus bertanggung jawab terhadap hidup mereka. Lu keren banget sih bro. Jadi lu punya 6, lu donasikin ke Yayasan Cancer ada 3. Yes. Yang 3 ya lu support tim mungkin atau? Yang 3 kemarin ada teman yang pengen beli dari online shop, terus gue bilang nggak usah beli punya gue aja gitu. Tapi gue juga ya anggaplah ya gue memberi lah karena gue ganti semuanya, gue ganti filter dan segala macam, ya udah uangnya gue cuma terima gitu. Penting bisa jadi berkat lah. So sekarang tambah satu lagi. Apa? Nah, tadi gue bilang tadi tambah 2 juga boleh. Yes, jadi gue sempat kena diabetes bro. Oh, lu kena diabetes? Yes, terus? Gue kena diabetes 2021 pas COVID. Jadi gue banyak makan martabak manis setiap malam jam 12 malam. Gak kemana-mana soal waktu itu kan? Dan gue dulu punya tiroid itu hilang. Gue punya belakang ada benjolan itu hilang. Karena Enagic? Karena Kangen Water. Dan gue karena Tuhan melalui Kangen Water ya. Of course. Dan gue berpikir wah oke nih. Sehingga gue makannya hajar aja bro. Hajar lagi. Nah ketika kena diabetes, waduh ternyata harus beli yang 50 juta nih gitu. Oh yang SD501 yang 7 plat. Akhirnya karena gue disuruh harus suntik insulin bro. Oh gitu? Karena HbA1c gue udah 11. Dokter mah udah suruhnya suntik insulin? Iya, karena kalau 8 orang sudah suntik insulin, gue 11. Aduh. Iya, gue sudah kena fal hati dan segala macam. Tapi gue berpikir sederhana bro, bahwa diabetes itu kan karena sel rusak ya. Iya. Jadi gue ya udah perbaiki sel aja dengan cara antioksidan gitu, simpelnya gitu. Dan itu 3 bulan bro. Turun tanpa minum obat. Sampai hari ini sudah 4 tahun. Just this water? Tidak pernah minum obat, tidak pernah suntik insulin. Thanks God for Enagic. Thanks God for Kangen Water. Nice, itu bro. Sih bro dari saya. Thank you so much for waktunya. Jadi berkat buat teman-teman yang pasti teman-teman yang nonton pasti sangat terinspirasi. And you know like have a great time di your quest for snow. salju. Biwako. Oke, Bro Peter. Oke, bro. Thank you so much. God bless. Thank you. Godastri ya. Godastri. Amin. Amin. God bless.